Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di video sebelumnya kita udah ngebahas soal beberapa akses ke Mikrotik ya. Kita bisa pakai Winbox, kemudian Wavik, kemudian ada mungkin beberapa kalian mungkin belum terlalu paham beberapa aksesnya, cuman ada beberapa akses seperti Winbox. Kita biasa pakai Winbox seperti ini, kemudian ada Telnet, SSH, dan Wavik. Nah, terus kemarin juga kita di video sebelumnya kita udah ngebahas soal manajemen IP service ya. Nah, kemudian sekarang ini kita akan ngebahas soal manajemen user. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita login dulu ya ke Winbox-nya. Ini IP dari router 1. Kita nggak pakai router 2-nya dulu. Kita pakai router 1 ya. Kebetulan IP saya itu di sini ya 122 titik. Nah, ini benar ya. 92.168.122.140. Login admin, passwordnya masih kosong, kita connect aja. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita mulai aja di sini. Jadi, yang pertama itu kita ke sistem, kemudian user paling bawah. Nah di sini kita akan memanajemen usernya. Jadi kita bikin loginnya, nama user, kemudian passwordnya. Yang pertama itu di sini di sistem default Mikrotiknya itu udah tersedia di sini ya, admin seperti tadi, seperti ini, admin kemudian password kosong. Nah, kalau misal kita bisa bikin ada dua user. Yang pertama itu kita bisa lihat ini ya. Yang pertama itu hak aksesnya ada 3. Yang pertama itu ada full, kemudian ada read, kemudian ada write ya. Yang pertama kita praktekin full dulu. Nah, di full ini teman-teman, jadi kita bebas akses ya. Ya, grup full ini bebas akses kemanapun. Nah, lalu di read ini dia cuman ngebaca aja. Nah, kalau di write ini dia bisa aksesnya seperti full, cuman dia nggak bisa merubah yang ada di user management ini. Ada ketentuan di sini ya. Kita praktekkan. Yang pertama itu kita ke new user, kemudian saya kasih nama Hamza, kemudian grupnya kita pilih full, kemudian di sini di allow address ya. Nanti kita akan praktek allow address ya. Kita bikin yang default dulu, kemudian di password kalian bisa tuliskan misal passwordnya 123, konfirmasi passwordnya 123, kemudian kalian apply. Oke. Nah, lalu kita bisa masuk nih. Kita disconnectkan dulu. Disconnect. Nah, kemudian kita masuk lagi. Kita masuk, loginnya Hamza, kemudian passwordnya 123. Nah, dia bisa masuk di sini. Nah, oke. Nah, jadi ini udah aktif teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat user mana yang aktif itu di sebelah tab ini, aktif user. Nah, ini ada, jadi di sini ada from dari mana ya kan. Kemudian di sini juga ini IP kita. Kalau kalian ini from dari IP 192.168.25.1 ya, kalian bisa buka cmd terus kalian IP config ya. Nah, di sini tertera ya 25.1, benar sekali. Nah, kemudian dia masuk via Winbox ya, grup aksesnya full. Nah, ada tanggalnya juga. Nah, ini udah kelar ya. Oke, kita kembali lagi di user, tab user, kemudian kita akan mempraktekkan ya ke grup read. Nah, misal ini namanya user 1 itu. User 1, kemudian oh ya, jangan lupa nanti saya jelaskan dulu. Kita masuk ke dalam grup full dulu. Nah, di grup full ini di allow address
sebelumnya kita udah, kalau di IP service kan kita udah kan sini, di sini itu ada yang namanya available from. Nah, sama halnya seperti di user. Jadi load address ini sama dengan available from. Jadi mengizinkan IP tertentu untuk masuk ke dalam Winbox. Jadi selain IP yang tertera di sini, ya kan, dia nggak bisa masuk. Misal saya kasih contoh 92.168.100.1. Nah, di mana IP kita ini 25.1 ini, ya kan? Maka ini aksesnya full. Maka kita coba kita apply, kemudian kita oke. Ini saya. Nah, kita buka Winbox dulu. Ya, kita buka Winbox lagi. Kemudian kita di sini sesuai loginnya. Apakah dia bisa? Nah, sila wrong username or password. Nah, padahal loginnya, username dan passwordnya dia benar. Nah, oke, kita close. Nah, kita tambahin nih IP kita di sini 92.168.25.1. Kita apply, kita oke. Maka sila kalau kita buka Winbox yang baru, connect, nah dia bakal connect. Nah, dia bakal connect. Nah, oke, close. Nah, selanjutnya kita akan praktekin grup read. Nah, oh iya teman-teman, jadi di default sistem default ini user adminnya, ya kan, untuk mengantisipasi ada orang yang meretas router kita, ya kan, keamanannya, jadi kita bisa nge-delete, nge-remove gitu. Kita remove aja ya untuk keamanan, disarankannya. Dan kemudian kita tambah, kemudian kita namanya user 1, kemudian grupnya read, ya kan, kemudian load address kalian udah tahu ya, maka saya nggak akan praktek lagi di sini ya, itu udah tahu lah. Nah, kemudian passwordnya itu saya kasih 123. Oke, apply, oke. Nah, untuk yang user 2 ini saya pakai write, kemudian passwordnya 123, passwordnya 123. Nah, oke, apply, oke. Nah, kita masuk pakai user 1 nih yang read. Kita buka. Nah, loginnya user 1, passwordnya 123, kita connect. Oke, nah ini kita masuk ke grup yang ini ya, kita masuk ke grup read, teman-teman. Nah, read ini bedanya sama full dan write itu seperti ini. Jadi dia nggak bakalan bisa nambahin, cuman buat monitoring aja. Kalian bisa lihat di interface pun dia nggak bisa ngelihat ya, dia cuman bisa kayak gini doang, ya kan. Dia nggak bisa ngeganti lah, gantikan ini nggak bisa, kan dia nggak bisa ngeganti IP address. Nah, oke, kita exit. Kemudian, nah kalian udah tahu ya read itu gimana. Nah, kemudian ini selanjutnya terakhir itu ada user write. Nah, ini kita bisa coba user 2, kemudian password 123, kemudian connect. Nah, di sini ini grupnya write ya, beda sama read dan full. Ini mendekati full sih write ini. Kemudian kalian bisa di address, dia sama persis seperti full, dia bisa ngubah ya di sini. Dia nggak bisa ya, dia nggak bisa ngubah di sini, cuman dia bisa nambahin IP di sini, teman-teman. Jadi dia nggak bisa ngubah ini karena ini emang defaultnya DHCP client sih ya, dynamic. Dia bisa menambahkan, bisa delete, kemudian dia bisa ini juga, interface juga dia bisa bikin ya. Walaupun di sini itu bedanya sama full itu kita bisa ngerasain di sistem kemudian user. Nah, di tabel user ini dia nggak bisa nambahin, teman-teman. Nih, dia nggak bisa nambahin ngedelete ini user apa, dia nggak bisa. Bedanya sama full itu dalam defaultnya. Jadi kalau kita juga bisa, kita close aja, kita pakai yang ini, yang full. Nah, kita juga bisa, teman-teman. Jadi kita ngebikin kebijakan di sini.
di sini nih, ya kan, di write dan read-nya kita bisa bikin kebijakan nih, apa aja nih yang boleh diperbolehkan gitu. Nah, kalian juga bisa di sini. Ini ada. Oke. Nah, cukup jelas ya penjelasan di video kali ini. Jadi kalian silakan praktek ya, silakan kalian pahami, dan kalau ada yang bingung silahkan kalian komentar di bawah, nanti saya bantu. Oke, mungkin sekian dulu dari video singkat ini, dan jadi kalian silahkan praktek ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Oke, saya Hamzah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.